Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Farhan Muhammad Nopal dari Prodi Teknik Informatika kelas 4F. Nah, di sini saya akan membahas tentang pembahasan teknik konteks freegrama dalam mata kuliah teori bahasa dan automata. Nah, untuk materi kali ini saya akan menjelaskan tentang yaitu teknik pohon penurunan atau biasa disebut parsing tree. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pohon itu? Pohon yang dimaksud ialah suatu graf yang tidak sirkuler yang memuat suatu node yang biasa disebut dengan akar. Nah, kalau pohon penurunannya itu ialah suatu simbol variabel kemudian diturunkan menjadi terminal-terminal atau untai atau string kalau nama lainnya. Nah, pada tahapan ini kita akan membahas tentang soal-soal latihan tata bahasa bebas konteks atau konteks free grammar. Itu ada dua cara, yaitu pohon penurunan biasa sama kalau yang double itu ambiguitas. Oke, selanjutnya biar lebih jelas lagi, saya akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaannya dalam bentuk pohon penurunan. Nah, selanjutnya kita mendapatkan latihan pertama, yakni terdapat aturan produksi sebagai berikut dengan dicari untai yaitu B sampai dengan A kecil. Nah, dari sini kita lihat dulu aturan produksinya, di mana yang menjadi akar atau nodenya ialah S karena ia adalah aturan produksi awal atau simbol variabel awal. Nah, biar enak langsung aja S itu sebagai akar, yang kita tulis S sebagai akar, kemudian kita tulis A biar jauh ya. S menurunkan A kan S menurunkan A besar. Nah, dari sini kita kita perhatikan apa yang mau dicari atau string untai yang mau dicari. Yang dicari ini kan. Nah, kalau dari sini kita harus ikutin aturan yang di sini sesuai perintahnya atau untai yang ingin kita cari. Berarti nanti turunan dari ini harus sesuai dengan ini dengan melalui aturan produksi ini. Oke. Nah, kita jabarkan. Yang pertama ada A. Biar jadi B, berarti A ini menurunkan si ini kan. Nih, A menurunkan di sini A atau B A. Berarti langsung aja B A. B berarti ini simbol variabel untai atau terminal pertama. Oke, yang kedua A. A besar lagi kan, berarti harus diturunkan. Pokoknya kalau ada simbol variabel itu harus diturunkan karena nggak bisa. Karena pohon penurunan itu berakhir ke terminal atau simbol kecil. Kemudian ini A kita jabarkan lagi menjadi BA karena untai yang dicari adalah B juga. Ini untai yang kedua. Kemudian untai yang ketiga yakni A, berarti langsung aja A kecil. Nah, karena di sini pilihannya A dan di aturan produksi A besar yakni menurunkan A kecil ya kan. Selanjutnya kita lanjut ke, nah dilihat dari sini kan sudah string semua atau untai kecil semua, berarti kita nggak bisa mengoperasikannya karena mereka otomatis udah nggak punya turunan lagi. Berarti kita ke samping lagi atau ke anak yang S kanan yang ini. Nah, dari situ kita lihat dulu di sini B A B A. Nah, kalau kita gunakan ini nanti bakal stringnya itu bakal berhenti di sini, nggak bakal nyampe ke samping ke akhir. Oke, berarti biar bisa nyampe akhir A besar ini menurunkan si ini. Oke, kita coba buktikan. A dan paham? A. Kemudian kita ikutin lagi balik ke string ini yakni B ya, ini B kecil berarti dia menurunkan ini B A. Ini menjadi string keempat. Kemudian A yang itu kita turunkan lagi menjadi sesuai dengan string. Ini A, berarti turunan A. Ini string ke-5 atau untai ke-5. Kemudian karena udah untai semua, kita lanjut lagi ke samping. Diminta A, berarti A
biar enak kita pakai yang ini, karena ini belum pernah kepake kan, berarti coba kita pakai yang ini. Coba A besar B. Dah, kemudian A itu kan belum untai, berarti kita cari lagi biar ke sini. Jadi ini kita masukkannya ke sini. Nah, berarti itu untai yang ke-6. Kemudian B-nya otomatis kan kita udah dapet yang ini tadi, berarti B-nya langsung otomatis jadi untai yang ke-7. Nah, terus yang terakhir itu A. Ya udah, apa tujuan akhirnya itu A kecil, ya udah langsung aja kita tulis A. Ini jadi untai ke-8. Sesuai lah. B B A B A A B A. B B A B A A B A. Dah, sesuai kan? Nah, biar lebih paham, kita lanjut ke latihan berikutnya. Ya, kita lanjut lagi ke latihan soal nomor 2, yakni terdapat sebuah aturan produksi sedemikian, kemudian dicari untai yang sedemikian pula. Oke. Nah, berarti yang tahap pertama berarti kita tentukan node atau akar utama, yakni dari aturan variabel simbol variabel yang pertama, ya kan? Sama kayak tadi contoh yang pertama, berarti S. Nah, S menurunkan A besar, B besar. Berarti di sini ada A besar dan B besar. Seperti itu. Selanjutnya, nah kita sesuaikan sama si untai yang tadi yang dicari, ya kan? Ada BA sama A. Berarti kita turunin A ini sama si aturan produksinya ini, anaknya. Nah, tadi setelah ini kita coba dulu. Tadi kalau misalnya kita masukkan B sama B, itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nanti bakal berhenti di BA doang. Kan sayang banget. Cuma dapat yang bagian kiri, cuma dapat B sama A, ya kan? Nah, kita coba berarti kita ambil anak yang bagian sini, bukan yang sini. Kita coba dulu ya. Tuh, A. Oke. Kalau udah, bener gak? Berarti nanti A ini kita nggak tahu dia posisi stringnya keberapa. Kita belakangin dulu karena yang paling kiri itu masih si string A. Variabel A. Oke. Selanjutnya dari sini kita bisa turunkan, bisa coba pakai anaknya sih sampingnya lagi, yaitu B ini. Oke, coba B kecil sama B besar. Nah, udah, kalau ini berarti otomatis jadi string atau untai yang utama. Kemudian B, kita sesuaikan lagi. Ini A. Ya udah, kita turunkan aja langsung. Ya A. Ini berarti untai yang kedua, ini untai yang ketiga. Udah di bagian kiri udah untai semua atau string semua, berarti kita lanjut ke bagian selanjutnya atau anak S yang selanjutnya. Berarti ini udah terpenuhi. Ya kan, ini udah terpenuhi. Selanjutnya kita cari lagi ini, biar menuju ke apa yang kita tuju, berarti kita harus sesuaikan dulu. Nah, kalau misalnya ini B langsung ke B, itu kan menurunkan A kecil atau S atau B. Nah, di tujuan selanjutnya itu adalah B. Berarti atau mau nggak mau kita coba string yang ini atau turunan yang ini. S besar, B kecil. Nah, berarti nanti dari sini posisi ini ialah untai yang terakhir atau untai yang bukan yang terakhir, untai yang ke-7. Berarti S ini kita jabarin lagi. S itu menurunkan apa? A besar sama B besar doang kan? Ya udah kita tulis lagi. A besar, B besar. Paham? Kan S ya. Selanjutnya kita ini lagi. Nah, A ini menurunkan apa nih? Biar bisa ini. Ternyata B, berarti biar dapat lagi kita menggunakan variabel ini lagi atau turunan ini yang bagian sini. Karena biar dapat si B kecil, ingat. B. Nah, berarti ini untai yang keempat. Si B ini berarti menuju apa nih? Tadi udah B kan. Terus A.
A. Ya udah, B ini menurunkan A kecil. Ini jadi unta yang kelima atau string yang kelima. Ya kan? Ya. Selesai. Tinggal A. Ya udah, B ini menurunkan apa? A. Udah. Ini jadi unta yang ke-6, ini yang ke-7. Sesuai kan? Yang apa yang kita cari? B A A B A A B. Terus di turunannya juga ada B A A B A A B. Oke. Jadi mau kita ngebacanya dari sebelah kiri ke kanan atau sesuai inilah urutannya. Bisa juga dari sini bebas. Tapi yang lebih enak biar ya karena kita udah terbiasa dari kiri ke kanan, berarti ini bacanya dari B sampai sini. Nah, jangan lupa teman-teman, kenapa sih kalau misalnya kita turunan ini nih A, kenapa kita nggak ngambil yang ini B kecil B besar? Kenapa? Itu tergantung dari si ininya. Kalau itunya kita bisa ini B bisa menurunkan ini, ya udah kita pakai ini. Tapi kalau kita nggak bisa, kita pakai yang ini apa namanya sebelahnya atau sampingnya. Karena simbol ini ingat lagi apa? Atau bisa dipakai, berarti bisa dipakai bisa enggak, ya enggak. Atau namanya atau berarti kan pilih salah satu kan. Kalau misalnya nggak ada pembatas ini, itu berarti dan atau kali, berarti harus dipakai semuanya. Kalau misalnya ini nggak ada pembatas ini, berarti harus dipakai semuanya, ya enggak. Tapi berhubung ada pembatas, kita bisa milih. Nah, seperti itu. Lanjutnya, biar lebih paham lagi, kita ke step atau latihan ketiga. Ya, kita lanjut ke latihan yang ketiga. Terdapat sebuah aturan produksi sebagai berikut dan dicari untainya sebagai berikut. Nah, pada tahap kali ini saya berbeda. Kenapa? Karena dalam aturan produksi ini agak susah. Kenapa susah? Nah, nanti bakal saya jabarkan di sini. Soalnya jadi tahap kali ini saya sudah menemukan apa namanya pohon penurunannya sebagai berikut. Oke. Nah, baiknya kita jabarkan lagi. Nah, di aturan produksi awal itu SS itu menurunkan nih B besar A kecil atau A besar B kecil. Tadi kan sebelumnya kita cuma dapat ini kan nggak ada atau kan, pokoknya langsung S menurunkan anak sekian atau anak ini, nggak ada ataunya. Nah, di sini kita pilih A B atau B A. Oke. Nah, kenapa saya sudah buat penurunannya? Soalnya tadi saya sudah mencoba dan mencari hasilnya. Karena kalau kita pakai yang ini, itu nggak bakal ketemu sampai si unta ini. Itu tujuannya, ya nggak? Kita coba pakai. Jadi saya coba jabarkan pakai ini, ternyata alhamdulillah ketemu. Oke. Kita jabarkan aja, ya nggak? A B. Anaknya kita tulis A atau B, benar nggak? Ya kan? Berarti nanti di sini A-nya variabel ini bisa diturunkan lagi, yang B ini udah otomatis jadi string yang terakhir ini. String yang terakhir. Oke. Kemudian ada lagi A. A menurunkan A besar, A B. Karena di sini ada pilihan ini kan. Ya enggak. Kenapa enggak ini? Nanti kita bakal pakai. Insya Allah kita bakal pakai biar ini kepake semua gitu. Oke? Kita coba. A menurunkan A B. Berarti nanti ini jadi string yang ini string ke-8. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya 8, ini 7, ini 6. Oke? Di situ. Terus A menurunkan. Nah, berarti kita jangan pakai yang ini dulu. Ya enggak? Berarti kita bacanya dari kanan ke sana. Dari kanan ke kiri ya. Kita dari sini. Biar enak. Karena kita udah dapat ini sama ini. Berarti apa namanya? Kita cari yang A ini. Nah, kebetulan kenapa saya nggak milih yang A? Ya otomatis kalau misalnya kita pakai yang ini udah nggak bisa lagi lanjut ke tujuan akhir, ya enggak? Jadi coba saya pakai yang ini yang belum kepakai, SA. Kita pakai S menurunkan A menurunkan SA. Berarti ini otomatis jadi string yang kelima. Ya enggak? Nah, S itu dijabarkan. Nah, ternyata string yang ini bisa kepake lagi nih. Tadi kan kita udah pakai yang ini. Coba kita pakai yang ini sekarang. Ternyata bisa. Alhamdulillah, berarti kita coba pakai.
S menurunkan B besar A kecil. Berarti ini otomatis jadi untai atau string yang kena keempat. Nah, berarti kita ke B. B menurunkan apa nih? Nah, S B. Nah, B menurunkan apa? Nah, B B A. Kenapa saya pilih B B A? Karena otomatis nanti bakal bisa ke backup ke untai yang ini, ya enggak? Kalau misalnya saya pilih S B, otomatis nanti S nya ini diturunkan lagi, pilih salah satu lagi kan, jadi otomatis mubazir atau nanti bakal dapet string kosong atau variabel kosong yang dinamakan epsilon atau galau. Oke, jadi saya pilih yang ini, yang ini, B besar B kecil A. Jadi nanti string yang kita dapat adalah string A ini jadi string yang ketiga, yang B ini jadi string yang kedua. Ya udah, B nya kita pakai yang ini B kecil. Nih, jadi string pertama. Nah, sesuai tadi, sesuai kan dari aturan aturan produksi ini menurunkan untai ini dengan pohon sedemikian, sesuai nggak? Sesuai kan? Jadi B B A A A A B B. Hanya 4 kali, B nya juga 4 kali, tapi diselang-seling gitu ya. Nah, sekian. Selanjutnya kita bakal lanjut ke tahap berikutnya, yakni ambiguitas. Nah, ambiguitas itu merupakan suatu pohon penurunan juga sama, tapi dari suatu aturan produksi terdapat dua atau lebih dari satu pohon penurunan. Jadi dari aturan produksi ini bisa terdapat dua pohon penurunan yang berbeda bentuknya. Ini. Kalau misalnya kita teman-teman coba cari, misalnya ada yang ini, coba cari ada nggak pohon yang dari aturan produksi ini selain ini. Tapi di latihan berikutnya atau latihan terakhir ambiguitas itu nanti ada dua pohon penurunan, yaitu pokoknya beda bentuk. Tapi aturan produksinya juga sama seperti ini, ada untainya juga sama, tapi beda bentuk. Jadi pohonnya bisa ada nomor 1, bisa ada 2, pokoknya beda bentuk aja. Oke, biar lebih paham kita lanjut ke tahap berikutnya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan latihan terakhir, yakni latihan 4 tentang aturan produksi yang ambiguitas. Nah, ambiguitas itu terjadi apabila terdapat lebih dari satu pohon atau penurunan yang berbeda untuk menuju untai atau string. Nah, terdapat aturan produksi sebagai berikut. Saya sengaja melihat ini soalnya takutnya salah. Aturan produksi sedemikian banyak ya. Terus dicari, oh ya, untainya belum ditulis. Untainya itu AAO nya. Kita cari untai AA B B C C. Nah, karena setelah saya buktikan sendiri dan kemudian hasilnya terdapat 2 pohon atau 2 cara, jadi aturan produksi ini ambiguitas. Nah, coba kita buktikan aja langsung ya. Cara atau pohon yang pertama, kita dapat nilai atau bentuk seperti ini. Itu ada S menurunkan A B. Sorry ya, kecil ntar saya dulu. S menurunkan AB. Nih, AB. Kita pakai isi yang bagian sini lagi. Sama kayak tadi kan, yang contoh ketiga. Kita bisa milih kalau misalnya ada tanda pembatas ini atau yang biasa disebut dengan diartikan atau. Berarti kita harus memilih salah satu. Kemudian kita terjemahkan lagi. A berarti balik lagi biar menuju si untai yang kita cari itu kan, ya kan? A, B, B, C, C, dan D. A. Untai mana yang menuju ke si A? Ada 2 nih juga ternyata, ada pilihannya 2. A, B, atau A, B. Kita pilih yang ini dulu. Kenapa? Karena sudah saya buktikan ini sebenarnya bisa, tapi biar ini bisa juga. Kenapa bisa? Ini nggak bisa, sorry, ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ini AB. Kalau misalnya kita masukkan AB, berarti di sini langsung AB, ini bukan A. Enggak, jadi
nanti kita eliminasi ini nggak bisa. Untuk pohon yang ini belum tentu nanti yang pohon nomor 2 bisa mungkin. Nanti kita pakai yang ini. Apa ini? A besar, B kecil. Dah. Selanjutnya berarti otomatis dari tahap ini, yang ini string ini berarti string yang pertama, ya enggak? Oke. Terus ini ada A besar, kita turunkan lagi menjadi sesuai dulu, ikutin arahan dari ini, yakni ada A lagi. Kita cari nih string yang menuju ke A itu mana. Ternyata coba kita pakai yang ini, AB. Sesuai nggak sama yang diuntai? Maka sesuai, berarti ternyata ini bisa digunakan. A. Ini untai yang kedua, ini untai yang ketiga. Udah untai semua bagian kanan, berarti itu kan ini keempat otomatis. 1, 2, 3, 4. Udah untai, udah string maksudnya. Selanjutnya kita ke anaknya CS yang paling kanan, ya, ini B. Kemudian biar enak ini yang nomor B, ya, B menurunkan apa? Ini kan berarti udah A B, ya kan? A B. Berarti kita cari yang C. B menurunkan C mana? Ternyata C semua. Kita eliminasi lagi sama kayak tadi kan. Ternyata kita dapat pilih yang ini dulu. Kalau misalnya kita pilih ini, otomatis gak bisa dong. Tinggal CD. Sedangkan sini CC, ya kan? Jadi kita ini tiga lagi. C, B, dan D. Nah, otomatis ini yang jadi string ke-5, ya kan? Ya. Kemudian B ini kita jabarkan lagi. Jadi apa B? B itu, nah, pakai lagi CD. Nah, selesai. Nah, ini berarti untai ke-5, untai ke-6, untai ke-7, dan untai ke-8. Nah, ini bentuk pohon yang pertama seperti ini teman-teman, ya kan? Nah, kita coba bisa masih dipakai pohon yang kedua atau cara lain atau pohon penurunan yang lain. Nah, ternyata bisa. Kita buktikan lagi ya bentuk pohonnya. Sama kayak tadi, S-nya kita jadi node atau apa? S di sini, S. Kemudian, nah, tadi kan kita pakainya yang apa tadi? Tadi kita pakai yang ini. Kita coba pakai yang ini C. Kita buktikan dulu ya, bisa atau enggak sih itu? Ya enggak? C. Nah, C menurunkan apa nih? Biar ke ini C. A, C, D. Bisa pakai ini dulu, kita pakai yang dulu ya, A, C, D. Berarti ini menurunkan seperti ini dan D. A, C, dan D. Oke. Berarti A, C, D ini udah kepake kan? Yang ini. Sesuai nggak? Sesuai lah. Berarti ntar jadi string yang pertama. Ya enggak? Yang ini jadi string yang terakhir atau ke-8. Oke, paham? Lanjut. C ini kita jabarkan lagi. Tadi kan kita udah pakai yang ini ya, A, C, D. Kalau misalnya kita pakai yang A, D, D, bisa? Kita coba lihat. A, D, D. Oh ya, bisa. Kita pakai yang ini. Jadi kita pakai yang ini. Nih. Sorry, kita pakai turunin lagi, berarti ada 1 ini A, ini D, dan ini D. Sesuai. Ini A berarti terjadi string yang kedua, ini D jadi string ke-7, ya enggak? Sini, 1, 2,
7, 8. Oke, lanjut ke tahap berikutnya, D. Nah, D ini kita jabarkan. D itu bisa dijabarkan yang pertama dulu, BDC. Kita coba. Tadi mana D? D lagi. Di sini ada B. Ini ada B, D, C. Tadi. Dah. Oke. Sesuai dong. Enggak. Enggak. Nah, ini jadi string yang ketiga dan ini string ke-6. Enggak. String 3 dan ini 6. Oke. Kenapa sih tadi yang D ini, misal D ini kita nggak pilih yang BC, ya kayak tadi BC ini kan berhubungnya BC ini langsung string semua ya, nggak ada D lagi. Sedangkan untainya itu belum selesai, berarti mau nggak mau kita pilih yang ini dulu ya nggak. Kita buktikan ternyata bisa sesuai gitu sama yang D untai ya nggak. Terus D ini terakhir, ya udah yang terakhir kan. Ini tadi udah kepakai, coba kita pakai ini BC, sesuai apa enggak? Ternyata sesuai, berarti bener dong bisa. B, ini C. Ini string keempat dan ini string kelima. 4, 5. Dah, dari kedua-duanya bisa kan dilihat polanya beda banget. Ini kayak punya 2 anak dan ini satu S-nya satu anak bentuk sampai ke bawah. Seperti itu dinamakan proses ambiguitas. Oke, sekian, paham? Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya kalau misalnya teman-teman ini, saya minta saran kalau misalnya ada dari penjelasan saya ada yang kurang, bisa tolong di komentar yang baik-baik biar saya mengerti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.